itu dilihat ditontonkan malu. Nah, kalau di dalam rumah yang nonton kan siapa, apalagi ruangannya tertutup. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel kebanggaan kita, Prisma Tekno ya. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke sahabat, pada kali ini saya akan memberikan tips ya, atau rekomendasi atau patokan ya, mengenai yaitu tips rekomendasi membuat topik channel di dalam ruangan atau di dalam rumah ya, atau indoor ya. Jadi saya akan berikan 7 patokan atau rekomendasi membuat topik channel di dalam ruangan atau di dalam rumah ya. Tapi juga sekaligus saya akan memberikan contoh-contohnya ya sahabat ya. Oke, langsung saja kita ke tipsnya seperti apa. Tapi sebelumnya silakan sahabat untuk subscribe terlebih dahulu ya. Subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu ketika saya mengupload video ada tips baru, biar tidak ketinggalan gitu ya. Oke sahabat, kita langsung saja untuk step yang pertama. Tips yang pertama adalah kita bisa membuat channel dengan topik yaitu tentang podcast ya. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, kayak contohnya Deddy Corbuzier ya, yang mana Mas Deddy ini di Indonesia itu menempati urutan teratas dalam dunia podcast ya, yang mana subscribernya sudah jutaan ya. Terus dia juga sering mengundang artis-artis untuk wawancara, ngobrol-ngobrol dan segala macam ya. Itu ya. Untuk podcastnya itu bisa berisi bisa tentang hal-hal yang umum atau yang khusus. Baik tentang khususnya, umpamanya kita bikin podcast khusus tentang olahraga, kita bahas tentang olahraga terus, dan suatu ketika kalau kita sudah siap bisa memanggil para pemain sepak bola atau komentator atau orang-orang yang berkompeten di bidang olahraga ya, atau juga dalam podcast dalam hal kritik sosial, politik, kesehatan, musik dan lain sebagainya ya. Itu tips yang pertama. Jadi sahabat bisa membuat channel dengan topik podcast ya. Podcast terus. Itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua, ini dia. Tips yang kedua atau rekomendasi atau patokan yang kedua adalah sahabat bisa membuat channel dengan topik hewan peliharaan ya. Rata-rata sebagian kita, terutama para wanita ya, mempunyai hewan peliharaan ya. Contoh ya, saya beri contoh membuat channel tentang topiknya hewan peliharaannya itu kucing ya. Ya, kucing kan hewan yang umum yang biasanya setiap rumah itu selalu ada dan berkeliaran. Nah, ataupun yang lainnya, hewan contoh iguana, ular ataupun anjing ya. Itu contoh-contohnya ya. Jadi yang pertama bisa membuat channel dengan topik podcast, yang kedua dengan topik hewan peliharaan ya. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Untuk tips yang ketiga sahabat, yaitu sahabat bisa membuat channel dengan topik tutorial atau cara ya. Seperti contoh, saya kasih contoh tutorial mengenai elektronik, bagaimana caranya merakit sebuah salon atau memperbaiki salon, memperbaiki tip ya, atau televisi, radio dan sebagainya. Itu bisa dijadikan topik dalam sebuah channel ya. Ataupun mengenai memasak ya. Anda punya keahlian, sahabat punya keahlian memasak, bisa membuat channel dengan topik memasak. Cara membuat kue, cara memasak olahan lain dan lain sebagainya lah, banyak ya. Itu ataupun
tutorial tentang HP ya. Banyak aplikasi-aplikasi kan di Play Store, kita bisa membuat channel dengan topik itu. Kita membahas per aplikasi atau game ya, tutorial segala macam bisa ya. Jadi yang ketiga itu adalah membuat topik sebuah channel dengan topik tutorial. Itu tips yang ketiga. Untuk tips yang keempat, ini dia. Untuk tips yang keempat, sahabat bisa membuat channel dengan topik yaitu film pendek atau dokumenter ya. Di dalam rumah kita bisa bekerja sama dengan istri atau suami Anda atau anak Anda atau anggota keluarga yang lainnya. Yang isinya drama itu bisa komedi, bisa kritik sosial atau satir ya, atau mengenai nasihat ya, nasihat agama. Jadi sahabat bisa membuat channel dengan topik ini ya. Drama banyak kan contohnya di YouTube ya, channel drama-drama yang komedi ataupun kegiatan-kegiatan lucu ataupun yang berisi nasihat ya. Itu tips yang keempat. Untuk tips yang kelima, ini dia. Untuk tips yang kelima, sahabat bisa membuat topik channel di dalam rumah, di dalam ruangan, atau Anda punya studio, yaitu dengan bermusik ya, bermusik atau olah vokal ya. Ya, artinya tidak usah keluar rumah, Anda punya studio sendiri ya, atau bikin studio sendiri gitu, membuat konten atau topik channel tentang musik terus ya, musik, vokalisasi, nyanyi dan lain sebagainya. Itu tips yang kelima. Untuk tips yang keenam, ini dia. Untuk tips yang keenam, sahabat bisa membuat channel dengan topik yaitu tentang makan. Banyak sekali ya, contohnya ya di YouTube juga banyak channel-channel yang topiknya makan terus ya. Contohnya itu tentang makan tuh channelnya Tan Boy Kun, kalau nggak salah Tan Boy Kun itu subscribernya sudah 12 juta, apalagi penontonnya ya. Nah itu dia sukses, jadi kontennya tentang makan, dan itu sukses kalau dia tekun, sabar dan rajin ya mengupload video. Dan nah kalau Tan Boy Kun itu kan keliling tempat-tempat restoran, warung makan, warteg dan sebagainya. Kalau kita mah di dalam rumah juga bisa, kita mau makan menu apa kita shoot, jadikan konten bisa. Apalagi makanannya makanan Sunda, lalapan terus kan bisa. Itu tips yang keenam. Untuk tips yang ketujuh, ini dia. Untuk tips yang ketujuh atau tips yang terakhir, sahabat bisa membuat channel dengan topik tanpa wajah ya. Artinya kita hanya menshoot atau merekam objek-objek yang mau kita upload, contoh ya. Nah ini yang keenam cara saya tadi, bisa dijadikan konten tanpa wajah, kecuali podcast ya. Podcast itu kan ya harus face to face, harus diambil gambarnya dan suaranya. Untuk yang kedua tadi tentang tutorial, bisa seperti Anda memperbaiki tip televisi ataupun radio hanya dengan menshoot objeknya saja, radionya saja, televisinya saja, ataupun salat aktifnya saja ya kan. Ataupun tentang hewan peliharaan, tips saya yang kedua tadi, bisa dengan menshoot hewannya saja, kita hanya di balik layar, wajah kita tidak di shoot ya. Ataupun dokumenter film pendek juga bisa. Cuman kalau bisa ya, kalau film pendek dokumenter tuh ya wajahnya terlihat, tapi bisa juga cuman kita shoot dari belakang atau shoot dari leher ke bawah bisa gitu kan, apalagi kalau kita kreatif. Ataupun bernyanyi juga bisa tanpa wajah, kita hanya merekam suara dan musik, kita upload, backgroundnya bisa kita dengan pemandangan video atau gambar gitu kan. Ataupun dengan konten makan juga bisa tanpa wajah, kita hanya menshoot
makanan ketika kita makan dari dari leher ke bawah ya, atau dari hidung ke bawah bisa, jadi kelihatan mulutnya doang ketika makan ya. Itu ya sahabat, tips saya ya, ketujuh tips saya ini semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat subscribe biar nanti kalau saya upload video baru yang bermanfaat sahabat bisa cepet tahu ya daripada yang lain. Apalagi ya sahabat, di masa pandemi ini kita peraturan dari pemerintah itu sangat ketat, kita kadar mau keluar rumah ya itulah solusinya, bisa membuat konten di dalam rumah atau di dalam ruangan gitu kan. Apalagi Anda yang punya sahabat yang punya sifat maluan gitu kan, malu kemana-mana, malu, apalagi kita bikin konten di depan banyak orang, itu dilihat ditonton kan malu. Nah, kalau di dalam rumah yang nonton kan siapa, apalagi ruangannya tertutup. Seperti itu kan sahabat ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.